Setiap keluarga Indonesia keluarga besar. Setiap keluarga punya masalah? Punya. Ada tantangan, ada cabarannya? Ada. Begitu juga Indonesia. Ini adalah potensi-potensi kekuatan-kekuatan yang dipunyai Indonesia. Penduduknya banyak. 70% adalah usia produktif. Apa itu usia produktif? Usia sekolah dan bekerja. Jadi dari 252, 70%-nya itu usia bekerja. Dan menurut dunia, Indonesia sekarang memiliki bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Katanya karena pemudanya usia produktifnya banyak dibanding negara lain. Pemudanya banyak. Ini suatu keberuntungan katanya. Karena pemuda itu adalah harapan bangsa. Pemudalah yang nanti akan membangun sebuah negara. Ya, jadi kita punya tenaga muda yang sangat banyak. Namanya Iron Stock atau pemuda harapan bangsa. Ini banyak di Indonesia pemuda. Tapi seperti juga di Malaysia, pemuda juga punya cabaran. Tidak semuanya bersekolah, tidak semuanya bekerja, tidak semuanya sholat dan solehah, tidak semuanya berpendidikan. Jadi banyak anak, banyak juga cabarannya. Ya. 46 juta usia anak sekolah. Ini juga seperti tanaman, ini adalah benih-benih yang akan dipanen oleh Indonesia. Ini anak-anak usia sekolah. Banyak sekali di Indonesia. Ya, saking banyaknya sampai usia sekolah itu ada 46 juta anak usia sekolah. Diharapkan kalau anak-anak ini diberi pendidikan yang baik, diberi pelatihan yang baik, dia akan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam Indonesia itu luar biasa. Dan tadi yang Cikgu kata tentang bangsa Islam ini sedang dirampok habis-habisan oleh Barat, itu terjadi di Indonesia. Emas di Indonesia habis oleh Amerika. Yang jadi pemodalnya orang Amerika. Orang Indonesia hanya jadi kuli-kuli. Kalau kuli gajinya pasti kecil. Nikel di Indonesia juga habis oleh Jepang. Sementara orang Indonesia hanya dapat bekas-bekas tambang yang merusak lingkungan. Itu baru 2, padahal banyak sekali. Di Indonesia jumlah gurunya sampai 3 juta lebih. Dan ini ternyata jumlah guru terbesar di Asia Tenggara, melebihi kebutuhan guru dimanapun. Kalau dibandingkan, ini berarti kalau dihitung, satu guru mengajar 14 murid. Padahal katanya baiknya satu guru itu 30 murid. Jadi banyak guru penganggur di Indonesia. Boleh, bisa dikirim ke sini. Karena banyak penganggur di sana. Di Indonesia ada lebih dari 25.000 pondok pesantren. Pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Berarti banyak sekali kan? Kemudian belum lagi sekolah-sekolah dasar. Setiap tahun jumlah sekolah-sekolah di Indonesia itu menurut statistik. Kenapa? Karena ada
langsung tidak bisa sekolah sehingga sekolah tutup. Indonesia punya 100 universitas terbaik. Ini berdasarkan skala dari internasional, saya lupa sebut namanya di sini. Terbaik, salah satunya Universitas Indonesia. Sekarang nomor 1 di Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Universitas Indonesia nomor 2. Universitas ketiga, Universitas yang di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Tapi dengan potensi-potensi yang dimiliki Indonesia seperti itu, ternyata problem terbesar Indonesia adalah masalah pendidikan. Guru banyak, murid yang ingin sekolah banyak, pondok pesantren banyak, tapi kenapa masalahnya masalah pendidikan? Karena ternyata di Indonesia angka kemiskinan juga tinggi. Karena miskin tidak bisa sekolah. Karena miskin banyak pengangguran. Karena miskin banyak problem-problem sosial timbul. Kejahatan-kejahatan timbul. Baik kejahatan-kejahatan yang remeh sampai yang besar timbul karena orang lapar, orang miskin. Anak tidak bersekolah, timbul anak jalanan. Di Indonesia banyak sekali anak jalanan. Tinggal di pinggir-pinggir jalan, mengemis, ngamen, kadang bawa bayi, minta-minta. Itu di Indonesia, di Jakarta terutama, di kota-kota besar itu problem. Anak putus sekolah di Indonesia juga tinggi. Dikatakan gini, kalau ada 100 anak masuk sekolah, yang lulus sampai di university itu hanya 1, 2, tak sampai 5 orang. Ada 100 anak masuk sekolah, dia lulus elementary school, junior high, senior high, university. Yang sampai university dan lulus itu tidak sampai 10. Bayangkan, banyak putus sekolah. Dan akibatnya adalah sumber daya manusia di Indonesia kebanyakan pekerjanya lulusan sekolah dasar. Pekerjanya hanya lulusan elementary school, hanya lulusan junior high school. Kalau hanya lulus SD, lulus SMP, sekolah dasar dan junior high, kira-kira pekerjaan macam apa? Sementara kami ini negara kaya sekali. Lautnya lebih luas dari negara manapun. Tambangnya yang belum dieksploitasi, yang belum ditemukan, baik itu minyak, gas, atau barang-barang tambang macam emas, perak, nikel, biji besi, masih banyak. Tapi kalau sumber daya manusianya hanya sekolah sampai elementary school, apa dia bisa buat? Bisa dia menggali minyak tuh di dasar laut. Akhirnya Amerika datang. Amerika yang menjelaskan, "Hei Indonesia, tahu nggak? Tahu tak? Kamu tuh punya minyak di sini, di sini, di sini." Orang Indonesia kagum. Kok tahu? Bagaimana caranya? Dia punya satelit yang bisa memfoto. Ya. Jadi problem di Indonesia adalah sumber daya manusia dan pendidikan. Akibatnya banyak anak putus sekolah. Anak-anak usia sekolah itu banyak yang di jalanan, banyak yang berhenti sampai SD. Lalu kami di Teachers Working Group, ini adalah sekumpulan guru-guru. NGO-nya tidak sebesar Salimah, NGO-nya tidak sebesar MAPIM, kami hanya bersepuluh. Kami melakukan apa yang kami bisa. Karena kami bisanya mengajar, jadi kami mengajar. Kami
eh, memberikan motivasi ke guru-guru di sana, memberikan pelatihan agar teaching skillnya sama-sama diperbaiki, sama-sama ditingkatkan. Selain itu, Teachers Working Group juga melakukan gerakan sedekah sepatu. Gerakan sedekah sepatu yang ada gambarnya itu ya. Kami mengajak banyak orang untuk menyumbang 30 ringgit untuk membeli sepatu, satu pasang sepatu anak sekolah. Kami belikan yang baru, kemudian kami hantar itu sepatu-sepatu ke daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh pemerintah pembangunannya, yang mereka sekolah pakai sandal, tidak pakai sepatu, kami hantar ke sana. Dan alhamdulillah itu mendapat sambutan luar biasa. Kami hanya memberi sepatu. Kami bukan hanya memberi sepatu, tapi memberi semangat belajar. Karena setiap kotak sepatu yang kami berikan itu kami sisipkan kata-kata motivasi. Terus belajar, cari, gapai cita-cita, kejar mimpi kamu. Dan mudah-mudahan hanya sepasang sepatu itu bisa mengantar adik-adik kami di Indonesia untuk belajar lebih jauh. Karena kalau cuma lulus SD, bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian kami juga ada itu jambore anak, pendidikan karakter. Jambore itu pesta anak-anak. 2 hari itu kami melatih mereka dengan games tentang karakter, ilmu-ilmu tentang karakter. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Dan kami mengundang adik-adik dan ibu-ibu, tuan-tuan sekalian untuk datang ke Indonesia, bertemu kami, melihat aktivitas kami. Mudah-mudahan ada yang bisa kami ada yang bisa kita sharing. Dan yang terjadi di Indonesia saat ini, Cikgu dan Ustazah, adalah yang sedang ramai saat ini adalah maraknya LGBT di Indonesia. Dan ini menyasar ke anak-anak sekolah. LGBT di Indonesia, mereka pandai sekali, dan ini sebuah gerakan, bukan gerakan perorangan, tapi ini gerakan besar. Karena mereka menyasar agar pemerintah membuat aturan boleh dibebaskannya LGBT beraktivitas. Maka yang mereka sasar adalah mahasiswa. Universitas Indonesia ini sekarang sedang ramai masalah LGBT. Mahasiswa banyak terjangkit oleh masalah ini. Dan ternyata bukan mahasiswa saja, anak-anak usia sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak yang tadi putus sekolah, itu ditulari dengan kegiatan homoseksual. Dan satunya lesbianisme. Ini marak sekali. Dan bukannya kami dari NGO di Indonesia tidak tahu, tidak paham. Ada beberapa yang melakukan gerakan-gerakan untuk menyelamatkan anak-anak ini dan memberikan motivasi di keluarga berupa parenting ya, seminar parenting dan motivasi untuk mengembalikan keluarga. Ayo kembali ke keluarga, kasihi keluargamu, sayangi keluargamu, selamatkan keluargamu. Karena semua masalah itu berasal dari keluarga. Anak-anak yang tidak kuat karakternya ketika dia terjun ke masyarakat, anak-anak yang tidak mendapat sentuhan pendidikan ketika terjun ke masyarakat, dia menemukan banyak kesukaran, kebingungan, dan kegelisahan, sehingga mudah terinjektif oleh masalah-masalah seperti ini. Dan boleh dikatakan Indonesia itu setiap saat ada masalah baru lagi, masalah baru, tak ada selesainya. Dan kami pikir ini adalah gelombang globalisasi karena masalah ini ada di mana-mana. Bahkan di TV kami itu kaum homoseksual itu sudah marak ada sebagai bintang-bintang di sinetron, film ditampilkan, supaya kita imun melihat itu, supaya kita terbiasa melihat itu. Wah, betul kata Cigo Asmi, kalau kita tulis problem
sebenarnya kita tidak boleh tidur. Pusing luar biasa. Makanya ini tidak bisa selesai 2, 3, 4 tahun, 100 tahun tidak selesai. Ini pekerjaan yang luar biasa. Harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Apa yang adik-adik bisa, apa yang puan-puan bisa lakukan. Bisa menjahit, dakwah dengan menjahit. Bisa mengajar, dakwah dengan mengajar. Mama saya bisa membuat kue, dakwah mengajar membuat kue. Dikumpulkan tetangga-tetangga, gratis, free, percuma, tidak bayar, supaya ada income tambahan. Jadi apa yang puan-puan dan adik-adik bisa, dakwah tidak kenal umur, adik-adik bisa. Apalagi ibu. Saya punya sahabat, dia bisa menjahit. Kemana-mana dia pergi, dia singgah di masjid, dia lihat ada mukena, ada apa? Mukena ya. Itu robek atau apa, dia jahit. Dia kata, saya tidak bisa ceramah, saya bisanya hanya ini. Itu sudah dakwah, itu sudah mengangkat masalah. Itu sudah sangat membantu. Jadi, apa yang kita punya, berikan. Dan betul kata Ustadz Azhari tadi, jangan sendiri-sendiri. Islam itu berjamaah. Dan tulang punggung Islam adalah kepedulian. Kalau kita tidak punya peduli, coba tengok Islam bukan kita. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau kurang seru. Karena yang kita ceritakan ada masalah banyak sekali. Sebelum kita berpamit, saya mau nyanyi, boleh? Tapi suaranya tak bagus lah. Tapi mudah-mudahan terlihat. Nanti diikuti ya. Boleh nyanyi kan? Boleh kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Saya ulang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di depan mati, yang di belakang mati, yang di kanan mati, yang di kiri mati, semua mati menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Sekali lagi, yang cantik mati, yang jelek mati, yang gagah mati, yang tidak gagah mati, yang di depan mati, yang di belakang mati, yang muda mati, yang tua mati, semua